Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan memaparkan materi tentang steril products and admixtures atau produk dalam campuran steril. Baik, yang pertama yaitu produk steril sendiri merupakan sebuah sediaan terapeutis dalam bentuk terbagi-bagi yang dimana bebas dari mikroorganisme hidup. Nah, sediaan parenteral merupakan sediaan ini merupakan sediaan yang unik di antara bentuk obat terbagi-bagi karena sediaan ini disuntikkan melalui kulit atau membran mukosa ke dalam bagian pada dalam tubuh. Nah, alasan produk steril ini dibuat yaitu produk tersebut saat digunakan tidak melewati saluran pencernaan dan juga saluran pernapasan, melainkan melewati pembuluh darah, nah jaringan atau organ. Kemudian produk bagian-bagian tersebut tidak terdapat sistem penghalang atau barrier yang dimana tubuh terdapat kuman sehingga produk yang masuk harus steril. Nah, untuk sediaan tetes mata atau salep mata, yaitu produk ini harus dibuat dengan steril dengan tujuan agar mencegah kerusakan pada mata seperti radang, infeksi pada kornea mata yang dikarenakan oleh organ yang sensitif. Nah, baik, yang pertama yaitu ada macam-macam sediaan steril. Yang pertama ada infus, yang dimana infus ini sediaan steril yang dimana memasukkan cairan atau cairan obat atau makanan dalam jumlah yang banyak dan waktu yang lama ke dalam vena dengan cara menggunakan perangkat infus atau infus set secara tetesan. Nah, infus ini adapun tujuan dari pemberian infus ini yaitu yang pertama dapat memberikan atau menggantikan cairan tubuh yang mengandung air, elektrolit, vitamin, protein, lemak, dan juga kalori yang dimana tidak dapat dipertahankan secara adekuat melalui oral. Nah, kemudian yaitu adapun tujuan atau fungsinya yaitu memperbaiki keseimbangan pada asam basa, kemudian dapat memperbaiki volume komponen-komponen pada darah, kemudian memberikan jalan masuk untuk pemberian obat-obatan ke dalam tubuh. Lalu selanjutnya yaitu untuk juga dapat memonitor tekanan vena sentral atau CVP. Kemudian yang terakhir yaitu adapun tujuannya dapat memberikan nutrisi pada saat sistem pencernaan sedang diistirahatkan atau tidak bekerja. Nah, kemudian adapun macam-macam dari cairan infus ini yaitu ada dua. Yang pertama cairan kristaloid, kemudian yang kedua cairan koloid. Nah, pada cairan kristaloid ini yaitu berfungsi untuk mengembalikan keseimbangan elektrolit, mengembalikan pH, menghidrasi tubuh dan juga sebagai cairan resuscitas. Nah, adapun contohnya yaitu pada cairan normal salin, ringer laktat atau RL, kemudian dextrosa dan juga ringer asetat atau RA. Nah, kemudian yang kedua yaitu pada cairan koloid, yaitu berfungsi untuk menjaga dan meningkatkan tekanan osmosis plasma. Yang kemudian dimana adapun contoh dari cairan koloid ini yaitu albumin atau HES atau yang disebut dengan hidrosetil starches, kemudian ada dextran dan juga ada gelatin. Nah, selanjutnya yaitu ada sediaan injeksi, maksudnya sediaan steril berupa injeksi, yang dimana sediaan ini merupakan sediaan steril berupa larutan, emulsi, dan juga suspensi
atau serbuk yang harus dilarutkan atau disuspensikan terlebih dahulu sebelum hendak dipakai atau dipergunakan. Yang dimana pada injeksi ini disuntikan secara merobek jaringan ke dalam kulit atau melalui kulit atau pada selaput lendir. Nah, pada sediaan injeksi ini pemberiannya yaitu dengan cara prosedur invasif yang dimana yang harus dilakukan dengan menggunakan teknik steril. Nah, adapun tujuannya yaitu untuk mempercepat proses penyerapan atau absorpsi obat untuk mendapatkan efek obat yang tepat. Nah, itu merupakan tujuan dari pemberian sediaan steril injeksi ini untuk tubuh. Nah, kemudian adapun macam-macam dari sediaan injeksi ini, yang pertama ada subkutan atau yang disingkat dengan SC atau hipodermal. Nah, pada cara subkutan ini, injeksi dilakukan di bawah kulit dapat dilakukan hanya dengan obat yang tidak merangsang dan melarut baik dalam air atau minyak. Nah, adapun contoh obat yang disuntikan pada subkutan ini yaitu sediaan insulin. Sediaan insulin ini biasanya digunakan pada pasien yang menderita diabetes mellitus. Kemudian yang kedua yaitu ada secara intrakutan atau IC atau yang disebut atau yang disingkat dengan atau yang disebut dengan di dalam kulit. Nah, pada intrakutan ini dilakukan karena obat keras dan juga obat intradermal disuntikan ke dalam dermis. Nah, ataupun juga obat ini dilakukan penyuntikan pada intrakutan karena suplai darah yang lebih sedikit. Adapun juga absorpsinya yang lambat. Nah, contoh obat yang disuntikan secara intrakutan ini yaitu obat pada vaksin Bacillus Calmette-Guerin atau BCG. Nah, selanjutnya yaitu ada cara injeksi dengan intravena yang dimana pada intravena ini atau yang disingkat dengan IV yaitu injeksi yang dilakukan dalam pembuluh darah akan menghasilkan efek tercepat dalam waktu 18 menit. Nah, yaitu waktu satu peredaran darah yang dimana obat sudah tersebar ke dalam seluruh jaringan. Maka cara ini digunakan untuk dengan tujuan mencapai penakaran yang tepat dan dapat dipercaya atau efek yang sangat cepat dan kuat. Contohnya pemberian obat pada cara injeksi intravena ini yaitu perlakuan pada anestesi atau penyuntikan anestesi. Nah, yang selanjutnya yaitu ada intraarteri atau injeksi intraarteri, yaitu injeksi yang dilakukan ke pembuluh nadi dan ada kalanya dilakukan pada suatu organ. Misalnya yaitu hati dengan obat yang sangat cepat diinaktifkan atau terikat pada jaringan. Atau misalnya pada obat kanker nitrogen mustat. Nah, baik, selanjutnya yaitu sediaan steril ketiga, yaitu tetes mata yang dimana umumnya tetes mata ini dibuat menggunakan cairan pembawa berair yang mengandung zat pengawet terutama fenilraksa 2 nitrat atau fenilraksi 2. Nah, pada tetes mata ini asetat mengandung asetat 0,002%, benzalkonium klorida 0,01 atau chlorhexidin asetat 0,01 yang pemilihannya biasanya didasarkan
atas ketercampuran zat pengawet terhadap obat yang terkandung di dalamnya selama waktu tetes mata itu dimungkinkan untuk penggunaannya. Nah, adapun syarat-syarat yang harus atau yang perlu kita perhatikan dalam uh, sediaan steril tetes mata ini, yang pertama kita harus memperhatikan sterilitasnya. Kemudian yang kedua kita harus memperhatikan kejernihannya. Kemudian yang ketiga kita harus memperhatikan buffer. Kemudian memperhatikan pH, kemudian memperhatikan tonisitasnya, kemudian memperhatikan kadar pengawetnya, zat tambahan, kekentalan, kemudian pengemasan, dan juga stabilitasnya. Karena sediaan steril tetes mata ini mudah sekali untuk tidak steril kembali jika telah dibuka atau telah digunakan. Kemudian adapun biasanya obat sediaan steril tetes mata ini yang sering kita temui yaitu contohnya Insto, yang dimana Insto ini mengandung tetrahydrozolin HCl 0,05% dan juga benzalkonium klorida 0,1%. Adapun fungsi pada cairan tetes mata steril Insto ini yaitu biasanya digunakan oleh masyarakat untuk mengatasi mata yang merah disebabkan karena iritasi di luar ruangan seperti debu atau sebagainya macamnya. Baik, sekian hasil pemaparan materi tentang sediaan steril dan campuran steril yang saya ketahui. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.